Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai agama sebagai sistem kebudayaan. Dengan saya Lila Aziza dan teman saya. Saya Siti Ruhayana Syamsiatunisa. Baik teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembahasan mengenai pandangan Clifford Geertz terhadap agama, marilah kita membaca basmalah bersama-sama sehingga pembahasan kita itu mudah difahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembahasan kita. Pembahasan yang pertama yaitu kita mengenal terlebih dahulu siapa Clifford Geertz itu. Jadi teman-teman, Clifford Geertz adalah salah satu tokoh antropologi budaya dari Amerika. Selain dia sebagai tokoh antropologi, dia juga tokoh ilmu sosial pada umumnya. Selain dia tertarik dengan ilmu sosial, dia juga tertarik dengan agama. Terbukti pada kajian, pada bukunya, pada esai dan karya-karyanya, dia mengkaji dan mengungkapkan semua aspek kehidupan manusia, baik itu aspek politik, ekonomi, ekologi, sains teknologi, dan dia tak luput dengan pembahasan agama. Selanjutnya yaitu fokus utama pembahasan Geertz yaitu mengenai bagaimana telaah ulang ilmu sosial dan antropologi. Yang perlu diketahui teman-teman bahwasanya dalam telaah ulang ilmu sosial dan antropologi itu ada kaitannya dengan agama. Karena elemen terpenting dalam memahami aktivitas kebudayaan itu dibutuhkan pemahaman keagamaan. Dalam hal ini, Geertz menggunakan pendekatan yang dinamakan dengan pendekatan interpretasi. Jadi teman-teman, pendekatan interpretasi ini berbeda dengan ilmuwan alam terdahulu. Jadi ilmuwan terdahulu itu tidak menggunakan pendekatan interpretasi ini. Jadi ilmuwan terdahulu menggunakan metode menjelaskan dalam meneliti serangga dan sekelompok lebah. Geertz tidak menggunakan pendekatan itu karena Geertz berpikiran bahwasanya manusia itu beda dengan sekelompok serangga dan sekelompok lebah itu. Karena manusia itu hidup dalam suatu sistem yang kompleks yang dinamakan dengan kebudayaan. Pendekatan ini teman-teman selain diterapkan dalam hal ilmu sosial juga diterapkan dalam agama. Jadi dengan pendekatan ini, studi agama itu dapat difahami secara mudah karena pemahaman itu melalui pengalaman dan pemikiran manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai riwayat dan perjalanan karir dari Clifford Geertz. Clifford Geertz dilahirkan pada tahun 1929 di San Francisco. Setelah dia menyelesaikan studi menengahnya, dia melanjutkan di Union College. Setelah dia menyelesaikan studinya di situ, dia melanjutkan di Universitas Harvard dengan dia mengambil antropologi. Pada tahun kedua di Harvard, dia bersama istri melakukan studi lapangan di salah satu kota di Pulau Jawa. Dia menetap di situ selama 2 tahun. Di sana dia mempelajari keberagaman suku budaya dan agama. Setelah dia menyelesaikan riset tersebut, dia kembali ke Harvard, melanjutkan studinya sampai dia mendapatkan gelar doktor. Setelah mendapatkan gelar doktor, dia melanjutkan riset kembali yaitu di Bali. Seperti yang kita ketahui bahwasanya agama mayoritas penduduk di Pulau Jawa itu berbeda dengan ritual dan kepercayaan yang ada di masyarakat
Bali. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya misi utama dari riset GERD di Jawa dan di Bali ini yaitu dinamakan dengan etnografi. Apa etnografi itu? Jadi GERD mengungkapkan dan mendeskripsikan keberagaman agama, keberagaman suku bangsa, suku budaya yang ada di Jawa dan di Bali itu, sampai dia menjadi satu kesatuan kebudayaan yang utuh. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya GERD menggunakan riset di Bali dan di Jawa ini sebagai pedoman dalam penulisan analisis-analisis, penulisan karya dan esai-esainya, terutama dalam hal agama. Karena GERD berpikiran bahwasannya masyarakat itu ditunjukkan oleh agama yang dianutnya. Salah satu karya yang dihasilkan dari riset di Jawa dan di Bali ini yaitu yang berjudul The Religion of Java. Dalam buku ini, GERD menjelaskan mengenai adat istiadat, ritual, kepercayaan, dan keberagaman yang ada di Jawa. Setelah melakukan riset di Indonesia, GERD melakukan riset kembali di Maroko sampai dia menciptakan sebuah karya yang berjudul Islam Observed, di mana di dalam buku ini dia menjelaskan satu agama dalam dua kebudayaan yang berbeda, yaitu Islam yang ada di Indonesia dan Islam yang ada di Maroko. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya pemikiran yang digunakan oleh GERD itu sangat berbeda dengan pemikiran ilmuwan kuno terdahulu. Pemikiran itu dituangkan oleh GERD dalam sebuah karya yang berjudul The Interpretation of Culture. Di dalam karya ini dia melakukan pembahasan terhadap agama dalam dua aspek. Yang pertama, aspek etnografi, yang kedua, aspek teoritis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai antropologi dan teori sosial. Untuk memahami posisi GERD terhadap para teoritikus agama, kita perlu memperhatikan latar belakang antropologinya. Perlu diketahui bahwasanya ide-ide GERD terhadap agama dan kebudayaan itu didasari atau dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama yaitu dipengaruhi oleh tradisi antropologi di Amerika, dan yang kedua yaitu dipengaruhi oleh ilmu-ilmu sosial yang ia dapatkan saat ia studi di Universitas Harvard. GERD mengatakan bahwasannya teori antropologi itu tidak bisa diterapkan atau tidak bisa didapatkan tanpa didasari dengan etnografi. Etnografi itu harus serius pada satu masyarakat dan satu tempat, di mana dia menyelidiki mengenai simbol-simbol yang ada di masyarakat tersebut, keseharian, kehidupan masyarakat tersebut, sampai ide-ide yang ada di masyarakat tersebut. Keseluruhan itulah yang dinamakan dengan kebudayaan. Maka dengan cara tersebut, maka teori antropologi bisa didapatkan. Oke teman-teman, perlu diketahui bahwasannya Parson, Weber, dan juga ilmuwan antropolog dari Amerika itu mendasari pemikiran dari GERD sendiri. Dapat kita ketahui bahwasannya pemikiran GERD itu ada dua aspek. Yang pertama itu aspek etnografi dan juga aspek teoritis. Dapat kita lihat bahwa di aspek-aspek itu dituangkan dalam esai-esai dari GERD sendiri. Dalam pembahasan kali ini kita membahas dua hal. Yang pertama yaitu antropologi interpretatif dan juga yang kedua masalah keagamaan. Selanjutnya, setelah kita membahas dua hal tersebut, GERD juga membahas mengenai aplikasi dari pemikiran GERD terhadap masalah aktual keagamaan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yana. Ya, baik. Terima kasih, akan saya lanjutkan.
Pada tahun 1973, Geertz mempublikasikan kumpulan esainya yang berjudul The Interpretation of Cultures. Sebelum mempublikasikan kumpulan esai tersebut, Geertz membuat esai yang berjudul Thick Description Toward an Interpretative Theory of Culture sebagai pengantar untuk menuju esai yang akan dipublikasikan tersebut. Dalam Thick Description ini, Geertz menjelaskan pokok pikiran yang akan dijelaskan dalam The Interpretation of Culture. Cara kita menjelaskan sebuah kebudayaan harus menggunakan metode yang dinamakan Thick Description ini, di mana kita harus menggambarkan tidak hanya secara aktual, tapi harus memahami makna dari kebudayaan tersebut dan makna dari sebuah kejadian tersebut. Nah, Thick Description ini melibatkan dalam etnografi dan antropologi, karena tugas kita yang harus memahami secara makna kebudayaan tersebut dan makna dari suatu kejadian tersebut, bukan hanya secara faktual. Kebudayaan secara sosial yaitu struktur-struktur makna dalam tema-tema berupa sekumpulan tanda. Dengan itu masyarakat melakukan suatu tindakan mereka, dan mereka dapat hidup di dalamnya ataupun menerima celaan atas makna tersebut dan kemudian menghilangkannya. Maksudnya, suatu kebudayaan itu tidak hanya sekedar masalah makna saja, tapi kita juga harus mengamati adat istiadat atau perilaku masyarakat yang ada di situ. Baru kita bisa menganalisis sebuah kebudayaan. Analisa kebudayaan bagi antropologi interpretatif serta teoritis dilakukan, yaitu melalui proses pikiran terhadap makna tersebut. Kemudian memetakan pemikiran tersebut, baru menyimpulkannya. Ya, antropologi interpretatif adalah cara untuk mengetahui sistem kemanusiaan itu dari suatu makna dan nilai yang dipakai masyarakat dalam menjalani kehidupan. Dalam antropologi interpretatif masih ada kaitannya dengan agama dalam menelaah kebudayaan. Jadi masih dibutuhkan agama dalam menelaah kebudayaan tersebut ya. Pendekatan Geertz terhadap agama ada dua aspek, yaitu yang pertama etnografi dan yang kedua sebagai bukti dalam aspek etnografi. Geertz memunculkan sebuah buku yang berjudul The Religion of Java, berisi adat istiadat, keragaman budaya, fakta kulturasi yang ada di Jawa. Di adat istiadat orang Jawa ini, Geertz menemukan pengaruh agama terhadap budaya. Jadi ini yang meyakinkan Geertz dengan masalah agama. Aspek kedua yaitu teoritis. Geertz menyimpulkan bahwa bahwasanya agama adalah satu sistem simbol yang bertujuan untuk menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat, mudah menyebar dan tidak mudah hilang dalam diri seseorang, dengan cara membentuk konsepsi tentang sebuah tatanan umum eksistensi dan meletakkan konsepsi ini kepada pancaran faktual, dan pada akhirnya perasaan dan motivasi ini akan terlihat sebagai suatu realitas yang unik. Menurut Geertz, sebuah sistem simbol adalah segala sesuatu yang memberi seseorang ide-ide. Jadi ide-ide seseorang itu berasal dari sebuah sistem simbol. Kemudian menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat, mudah menyebar dan tidak mudah hilang dalam diri seseorang. Itu pengertian dari agama sebagai motivasi untuk seseorang melakukan sesuatu. Kemudian membentuk konsepsi tentang sebuah tantangan inti agama, yaitu tentang konsepsi dunia dan serangkaian motivasi dan dorongan oleh moral. Meletakkan konsepsi ke pancaran faktual memiliki posisi istimewa dalam tantangan kehidupan. Nah, kesimpulan dari studi agama akan berhasil apabila melakukan dua langkah. Yang pertama, memulai dengan analisa sebuah makna yang terdapat dalam simbol agama. Selanjutnya, menganalisa simbol secara kontinu, baik secara terciptanya ataupun proses penerimaannya. Nah, selanjutnya penerapan pendekatan agama dalam kasus real. Di sini ada kasus
agama masyarakat Bali. Jadi agama itu sebenarnya ada dua, agama tradisi dan agama rasional. Nah, agama tradisi ini mempercayai ritual-ritual dan sebagainya. Sedangkan agama rasional itu pengalaman spiritual seperti agama-agama besar di dunia yaitu Yahudi, Hindu, dan lain-lain. Agama yang dimiliki Bali masuk agama tradisi menurut pandangan Weber. Buktinya yaitu masyarakat Bali meyakini adanya upacara-upacara tertentu, meyakini ritual, pemujaan kepada kematian dan mantra. Namun seiring berjalannya waktu pada tahun 1964, Bali mengalami perubahan yang disebabkan oleh angin kemerdekaan Republik Indonesia. Dan itu dari situ ada perubahan sosial dan ketegangan sosial. Dari inilah masyarakat Bali mengalami proses berubah dari tradisi menjadi rasional. Oke teman-teman, terima kasih atas penjelasan dari Saudari Yana tadi. Saya akan melanjutkan setelah contoh dari masyarakat Bali. Contoh pendekatan interpretatif juga diaplikasikan oleh Goethe terhadap studi komparasinya, yaitu pada dua masyarakat muslim, yaitu masyarakat muslim di Maroko dan juga masyarakat muslim di Indonesia. Dalam hal ini itu dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul Islam Observed, di mana di buku ini dia menjelaskan satu agama dalam dua kebudayaan yang berbeda, yaitu Islam yang ada di Maroko dan juga Islam yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, Islam mulai tumbuh di Maroko itu pada tahun 1050 sampai 1450. Di Maroko itu memiliki figur utama dalam hal ini, yaitu yang disebut dengan mujtahid, di mana para mujtahid ini yaitu orang yang berani menegakkan agama Islam dan juga merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Seiring berjalannya waktu, figur ini semakin dipuja, yaitu sehingga terkenal dengan istilah marabut. Ya, jadi para marabut ini mencari para pengikut-pengikutnya, dan para pengikutnya tersebut itu sangat memuji atau menghormati para pemimpin yang suci itu. Sedangkan Islam masuk di Indonesia itu teman-teman pada tahun 1300-an. Ya, Islam masuk ke Indonesia itu dia di sana bekerja sama juga dengan masyarakat Hindu, Buddha, dan kepercayaan animistik yang sudah ada di Indonesia sebelumnya. Islam masuk di Indonesia itu dengan fleksibel. Setelah itu dia juga mudah diterima dan juga dia itu tidak agresif. Berbeda dengan Islam yang masuk di Maroko, dia itu fundamentalis, agresif, karena perlu diketahui memang masyarakat di Maroko sendiri itu terkenal dengan figur yang agresif, berbeda dengan figur yang ada di masyarakat Indonesia. Karakteristik kesadaran religius ini teman-teman, di satu sisi ada yang keras yaitu di Maroko, dan di sisi lain ada yang rileks yaitu di Indonesia. Itu dinamakan oleh Goethe yaitu model klasik Islam di dalam dua kebudayaan ini. Dan perlu diketahui teman-teman bahwasanya keduanya, di Islam di Maroko dan juga Islam yang ada di Indonesia itu sama-sama bersifat mistik menurut Goethe sendiri. Akan tetapi keduanya ini juga memiliki perbedaan yang dijelaskan oleh Goethe, yaitu dua negara ini memiliki dua legenda yang berbeda yang terkait dengan masalah Islam. Di Indonesia itu legenda Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu pahlawan yang ada di Pulau Jawa. Dia hidup di masa negara teater Hindu-Buddha. Selama berjalannya waktu, dia itu merasa enggan dengan agama yang terdapat pada
masa dia itu. Dan dia pada suatu hari bertemu dengan seorang wali. Dia itu membawa sebuah intan. Akhirnya Sunan Kalijaga ini berniat untuk mencuri intan tersebut. Lah, niat kejelekan itu diketahui oleh sang wali. Akhirnya sang wali itu menertawakan niat tersebut. Akhirnya sang wali ini malah mengubah sebuah pohon menjadi sebuah intan atau emas permata. Akhirnya Sunan Kalijaga ini kaget dengan keajaiban itu, dan dia itu sangat mengapresiasi dan kagum dengan sang wali itu karena dia tidak ada ketertarikan sama sekali dengan masalah keduniaan. Akhirnya dengan peristiwa itu Sunan Kalijaga menyatakan keislamannya, dan pada saat itulah dia masuk agama Islam. Dan pada seiring berjalannya waktu, Sunan Kalijaga ini mendapatkan posisi yang terpenting dalam pembangunan kerajaan Mataram. Dia memanfaatkan posisinya tersebut untuk memperkenalkan Islam tanpa menghilangkan tradisi dari negara teater Hindu-Buddha yang ada di masanya tersebut. Dari legenda itu dapat kita pahami bahwasanya Islam masuk di Indonesia itu dengan cara fleksibel dan dengan kerjasama dengan agama yang sudah ada di masanya atau sebelum adanya Islam itu. Islam yang ada di Indonesia itu identik dengan legenda dari Sunan Kalijaga, sedangkan Islam yang ada di Maroko itu identik dengan legenda seorang wali yang bernama Liusi. Liusi ini sangat terkenal dengan sosok yang berani. Dibuktikan pada suatu hari dia itu bertamu kepada Sultan di Maroko. Dia ingin mempermalukan sultan tersebut. Akhirnya dia itu memecahkan sebuah piring, ya, piring dari jamuan yang dijamui oleh seorang sultan itu. Maksud dari perbuatan Liusi tersebut karena Liusi itu menolak kebijakan dari sultan yang memperkejakan berat terhadap pelayan-pelayannya. Akhirnya Sultan itu marah dengan perbuatan yang dilakukan oleh Liusi tersebut. Akhirnya Sultan mengusir Liusi dan akan mengancam membunuh Liusi. Saat akan membunuh, Sultan itu menghampiri Liusi di perkemahan Liusi. Saat masuk di perkemahan Liusi, kuda yang dikendarai oleh Sultan ini tenggelam ke tanah. Akhirnya dengan hal itu Sultan ini semakin percaya kepada Liusi. Akhirnya dia meredam kemarahannya dan membatalkan niatnya untuk membunuh Liusi. Nah, peristiwa tersebut teman-teman itu merupakan bukti bahwasannya Liusi itu memiliki bukti bahwasannya anugerah dari ilahi yang memang hanya dimiliki oleh sosok-sosok tertentu saja, dan peristiwa itu disebut barokah. Barokah ini hanya merupakan anugerah ilahi hanya kepada para pilihan saja, para orang-orang pilihan, dan termasuk Liusi ini yang mendapatkan barokah. Dari kedua legenda tersebut teman-teman, model Islam klasik yang ada di Maroko dan juga Islam yang ada di Indonesia itu memang sama-sama berbau mistik, akan tetapi dari keduanya itu juga memiliki perbedaan. Dari karakteristik iluminasionis dan pasif dari Sunan Kalijaga dan kontras dan agresif dari Liusi. Dan juga dari keduanya, dua negara ini juga memiliki motivasi yang berbeda. Islam yang ada di Indonesia itu memiliki motivasi dengan kesabaran, ketenangan, dan juga penuh dengan kehati-hatian, dan tapi hampir tidak memiliki obsesi diri. Sedangkan
di Maroko, yaitu yang terkenal dengan aktif, berani, tegas, ulet, dan hampir selalu memiliki obsesi diri. Begitulah analisis dari model Islam klasik yang ada di Indonesia dan juga di Maroko. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya pada abad ke-19 itu keyakinan masyarakat ini mulai bergeser dari model iluminasionis di Indonesia dan juga Marobetisme yang ada di Maroko ini mendapatkan tantangan baru. Ya, tantangan ini yaitu ingin merubah dan menerapkan ajaran-ajaran lama, ya, yaitu yang disebut dengan Islam skriptualis. Ya. Islam skriptualis ini teman-teman melatar belakangi perjuangan kemerdekaan yang ada di negaranya masing-masing, yaitu negara Indonesia dan juga Maroko. Tapi ada pejuang tersendiri di setiap negara-negaranya itu. Yang di Indonesia yaitu Bapak Soekarno, sedangkan yang di Maroko itu Sultan Muhammad V. Akan tetapi teman-teman, Pak Soekarno dan juga Sultan Muhammad V ini lebih condong kepada model Islam klasik ketimbang dari Islam skriptualis, karena beliau ini menganggap bahwasanya Islam model klasik itu lebih menjanjikan kesuksesannya ketimbang dari Islam model skriptualis ini. Akan tetapi beliau berdua ini tidak mampu atau tidak sukses dalam merubah menjadi model Islam klasik yang awal. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya menurut Gertz itu model Islam klasik ini tidak akan bertahan tanpa adanya perubahan di zaman modern ini. Demikianlah penjelasan mengenai agama sebagai sistem kebudayaan. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena selama penjelasan ini mungkin tidak dapat memahamkan teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan dan teman saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.